Bab 492. Teddy vs Jeksu. Mendengar kata-kata Liana Yu, wajah Agnes Lin sedikit tidak sedap dipandang. Tapi, bukankah buruk melakukan ini? Agnes Lin mengerutkan kening dan melihat keluar jendela dengan penuh semangat. Apa kamu bodoh? Liana Yu mengomel, di dunia ini, kamu harus menjaga dirimu tetap aman, mengerti? Ibu benar. Alicia Lin berjuang hanya setengah menit sebelum membuat keputusan, mengesampingkan hubungan Eric Kin mungkin adalah pilihan terbaik saat ini. Agnes Lin tidak berbicara, dia berbaring di jendela dan terus melihat ke arah Eric Kin. Setelah Eric Kin menyapa orang-orang tersebut, dia langsung menuju ruang ketua. Ketua sudah lama mendengar suara Eric Kin, tetapi dia tidak terlalu terkejut, seolah dia sudah menduganya sejak lama. Ketua. Eric Kin menghampiri sambil memberi hormat pada ketua. Ketua mengangguk, dia menilai Eric Kin, dan perlahan berkata, masuk ke Grand Superior Master. Iya. Eric Kin juga tidak menyembunyikannya. Aku baru saja masuk secara kebetulan belum lama ini. Kebetulan. Ketua tersenyum tipis, kembali kali ini, apakah kamu siap melakukannya? Iya. Mata Eric Kin seketika menjadi agak dingin. Asosiasi Budo Kota B, keluarga Su, aku tidak akan melepaskannya. Kali ini, Navia Jiang tidak mengatakan apa-apa. Mungkin dia merasa bahwa Eric Kin memiliki kemampuan untuk bertindak sendirian, dan dia tidak perlu banyak bicara. Ketua, tidakkah Partai Yin Ming datang beberapa hari ini? Eric Kin mengerutkan kening. Navia Jiang meregangkan tubuh dan berkata, tidak. Tapi kurasa itu akan segera terjadi. Eric Kin menghela napas lega dan berkata, itu bagus, belum terlambat bagiku untuk datang. Navia Jiang melambaikan tangannya dan berkata, pergi istirahatlah, aku sedikit lelah dan ingin tidur sebentar. Oke. Eric Kin tidak tinggal terlalu lama. Setelah dia memberi hormat, dia berjalan keluar. Eric Kin baru saja kembali, kediaman Dewa Pengobatan secara alami akan menyiapkan makan malam yang luar biasa. Kali ini, kediaman Dewa Pengobatan secara khusus mempekerjakan beberapa koki senior untuk mengubah seluruh ruang makan kediaman Dewa Pengobatan menjadi jamuan makan prasmanan. Banyak orang yang menyapa Eric Kin, dan Eric Kin secara alami berterima kasih kepada mereka satu persatu. Pada saat ini, Eric Kin tiba-tiba melihat Agnes Lin dan Liana Yu tidak jauh dari sana. Agnes Lin memandang Eric Kin dengan penuh semangat. Begitu dia hendak membuka mulut untuk menyapa Eric Kin, dia ditangkap oleh Liana Yu. Buruan pergi setelah mengambil makanan, kamu tidak bisa menghentikan mulutmu meskipun kamu makan. Liana Yu mengomel. Melihat ini, Eric Kin tidak bisa menahan tawa. Liana Yu ini benar-benar tidak bisa diobati. Agnes Lin dengan cepat diseret ke samping oleh Liana Yu, tetapi matanya terus melihat ke sisi Eric Kin, dan masih ada rasa bersalah di matanya. Eric Kin tidak merasa apa-apa. Setelah mengambil makanan, dia menemukan tempat duduk. Guru, mengapa aku tidak melihat ketua? Tanya Davison Su sambil mendekati kepalanya. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, ketua sedang beristirahat di kamar. Davison Su mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan Kin. Setelah beberapa saat, Deskarman datang dari tempat yang tidak jauh. Dia duduk di sebelah Eric Kin, masih tidak tersenyum. Eric Kin memandang Deskarman dan tersenyum, Nadia, tubuhmu tampaknya sedikit lebih kuat, tetapi kamu tampaknya tidak memiliki semangat yang baik. Skarman mendongak dan berkata, yah, itu disebabkan oleh insomnia kronis. Eric Kin tidak bisa menahan sedikit mengernyit, tubuh Skarman tidak cocok untuk latihan spiritual, jadi dia hanya bisa menemukan cara lain. Levelnya sangat rendah, tetapi tubuh fisiknya sangat kuat, yang juga menyebabkan kurangnya kekuatan kerohanian. Memikirkan hal ini, Eric Kin menepuk pundaknya dan berkata, kamu harus istirahat ketika kamu harus istirahat. Skarman mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah makan, Eric Kin kembali tidur lebih awal. Di malam hari, Agnes Lin celingak-celinguk dan dengan hati-hati datang ke kediaman sesepuh Eric Kin. Dia mengetuk pintu dan berteriak, Eric Kin, buka pintu cepat. Eric Kin sedikit mengernyit saat dia akan bangun untuk membuka pintu. Saat ini,
Suara Liana Yu datang dari luar. Aku tahu kamu datang ke sini, cepat kembali bersamaku. Mendengar gerakan di luar pintu, Eric Kin tidak bisa menahan diri mendengus. Benar saja, sifat seseorang sulit untuk diubah. Keesokan harinya adalah hari ketika Teddy dan Jae-soo bermain melawan satu sama lain. Pada hari ini, banyak sekali orang yang datang setelah mendengar berita tersebut, dan mereka sangat menantikannya. Hanya ada satu alasan untuk ini, yaitu kemenangan atau kekalahan ini terkait dengan masa depan mereka. Di kaki Gunung Kunlun, lusinan si jubah hitam mengikuti Jae-soo dan datang ke sini lebih awal. Apakah ini dewa seni bela diri, kepercayaan naif? Jae-soo menatap patung dewa seni bela diri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Ketua, tidak boleh mengatakan seperti itu. Seorang berjubah hitam di sampingnya berkata dengan suara yang dalam. Si jubah hitam yang berbicara adalah tulang punggung dari partai Yin Ming, bernama Hendra, seorang Grand Superior Master setengah level, dan terkuat di partai Yin Ming selain Jae-soo. Konon dewa seni bela diri pernah muncul, dan beberapa orang bahkan melihat sesosok tubuh tinggi berdiri di atas patung ini, kata Hendra. Jae-soo meliriknya dan mencibir, apakah kamu percaya ini? Ini tidak lebih dari kata-kata untuk menghibur diri. Setelah berbicara, Jae-soo perlahan mengangkat telapak tangannya, dan ada kekuatan hitam di telapak tangannya. Setelah itu, energi ini berubah menjadi telapak tangan besar, dan aura yang luar biasa menyebar. Boom! Jae-soo dengan lembut menekan telapak tangannya ke bawah, dan energi hitam tiba-tiba menekan ke arah patung dewa seni bela diri. Weng! Pada saat ini, cahaya putih berkedip tiba-tiba, dan energi suci membuyarkan telapak tangan besar itu. Ketua Su, kenapa repot-repot dengan sebuah patung? Terlihat Enrizu datang dari tidak jauh. Jae-soo sedikit mengernyit, dia memandang Enrizu dengan hati-hati, sedikit ragu di dalam hatinya. Meskipun telapak tangan hanya menggunakan 30% dari kekuatan, itu juga dari Grand Superior Master, dan itu cukup untuk dengan mudah menghancurkan Grand Superior Master tengah level. Bagaimana Enrizu mengatasi ini? Dan dengan sangat mudah. Mungkinkah Enrizu juga telah melangkah ke ranah Grand Superior Master? Jae-soo tidak memikirkannya lagi, dia meletakkan telapak tangannya dan bersenandung, aku tidak suka kepercayaan ini. Apakah kamu tidak suka kepercayaan, atau kamu tidak suka kepercayaan dari orang bawah? Enrizu tersenyum ringan, Ketua Su, apakah orang bawah bahkan pantas untuk memiliki kepercayaan? Jae-soo mengerutkan kening lebih erat. Kata-kata Enrizu ini jelas provokatif. Apa arti kepercayaan ini? Jae-soo bersenandung ringan, Nona Zu, apakah kamu sengaja mencari masalah denganku? Enrizu hendak berbicara. Saat ini, energi besar mengalir ke sini. Ya, sedang mencari masalah dengan kamu, kenapa? Terlihat Teddy melangkah ke depan dan berdiri di samping Enrizu. Dia menari dengan liar dan penuh semangat, dan aura permusuhan yang kuat dari matanya. Sekilas, dia benar-benar pahlawan saat ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.